Di sini saya akan menjelaskan tentang grafik 3D dan kontur yang telah saya buat menggunakan Python. Di sini kita pakai fungsi dari NumPy dan Matplotlib. Nah, fungsi NumPy sendiri yaitu membuat komputasi numerik untuk bisa jadi ngebuat tentang angka untuk sebuah koordinat dan juga bisa ngebuat grid X dan Y buat jadi 3D printing gitu. Nah, kalau untuk fungsi Matplotlib sendiri tuh buat visualisasi dari datanya. Terus di sini ada data yang udah disediain di dalam soal. Nah, terus di sini ada kita ngambil ukuran data yang habis dari sini buat dijadiin sebagai koordinat 2D kolom dan barisnya gitu. Nah, di sini buat kolom dan barisnya sendiri di sini ada X dan Y dan juga X dan Y ini sebagai grid buat disatuin jadi 2 dimensi dan juga Z ini sebagai datanya. Nah, di sini ada flatten, sebenarnya di sini opsional. Tujuannya itu ngebuat dari si data ini menjadi satu dimensi gitu. Jadi misalkan ada sebuah data 2 dan 3, misalnya 2 dan 3 itu ada di sini 1, 1, 2. Itu tuh bisa jadi sebuah titik koordinat gitu. Oke, lanjut kita ke plotnya. Di sini plot ini tuh berguna sebagai kayak kanvasnya gitu buat kita tuh ngegambar ngejadiin sebuah grafik itu di situ. Nah, lanjut kita masuk ke 3D grafiknya. Di sini ada AX1 add subplot ini buat kita nambahin subplot pertama dari 2 subplot horizontal di figur fig. Nah, nanti itu buat di X ke 3D gitu supaya bisa kita ngebuat 3D-nya. Nah, terus di sini ada surface 1 plus surface-nya. Di sini tuh kita ngambil koordinat dari sini 1, 2, 1. Di sini tuh ada buat color-nya gitu. Nah, terus ada pick color bar di sini. Pick color-nya itu buat color bar-nya, buat penentunya gitu loh. Terus di sini ada titelnya, biasanya tuh kalau titel tuh ada di kayak judulnya gitu di paling atas. Nah, kalau di sini ada label, biasanya tuh ada di sebelah samping X ya atau Z-nya gitu. Nah, terus di sini ada konturnya. Sama di sini juga buat nambah subplot dari 2 subplot horizontal di figur fig. Tapi di sini bedanya dia nggak pakai 3D. Soalnya kalau kontur itu cuma 2 dimensi. Di sini sama semuanya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ini baru di grafik 3D dan konturnya. Nah, sekarang kita masuk ke interpolasi dengan bicubic range. Nah, di sini kita pakai fungsi sky interpolate untuk interpolasinya. Sebenarnya nggak jauh beda dari yang udah saya buat sebelumnya. Cuma bedanya kita di sini bakal ngebahas tentang di bagian interpolasinya aja. Di sini ada rectangle flat spline YX data KX sama dengan 3. CF rectangle flat ini fungsinya buat interpolasi Z sama dengan X dan Y, X, Y berdasarkan data dari 2 dimensi. Nah, di sini ada grid barunya step 0 buat
uh, ngitung gitu. Di sini kolom aslinya ditambahin 1 terus koma 0, misalnya kayak fungsinya tuh kayak nambah data di tengah-tengah, misalnya ada 0 kayak jadi 0,5, terus masuk ke 1,5 kedua gitu. Terus di sini si x new y new-nya ini buat mascript dari data yang udah baru tadi ditambahin. Nah, terus si z ini buat evaluasi dari nilai 2 digit barunya gitu. Nah, nanti hasilnya bakal jadi kayak gini. Itu akan terlihat lebih mulus dari si yang belum ditambahin interpolasinya gitu. Nah, terus di sini masuk ke interpolasi Beastlight Order 3. Di sini masih pakai Shiba interpolate import the line. Di sini tuh sebenarnya sama aja ya, soalnya ada satu fungsi interpol 2D kalau nggak salah, itu tuh udah nggak bisa digunain lagi di Python sekarang. Itu tuh buat ngitung di sini di Bicubic Lagrange. Jadi codingannya sebenarnya sama aja, sama kayak Bicubic Lagrange. Nggak ada yang ngebedain. Di interpolasi juga sama aja kayak gini interpolasinya. Terus juga buat grid baruin juga sama kayak gitu. Nanti hasilnya bakal jadi kayak gini. Nah, ini untuk perbandingan di ketiganya. Jadi untuk surface-nya ini yang aslinya dia masih ada celah-celahnya itu. Dia tuh kalau pakai Bicubic Lagrange itu dia lebih lebih halus gitu, lebih padat lah kelihatannya. Sama juga kayak Beastlight Order 3 juga lebih padat gitu kelihatannya. Mungkin cukup sekian dari saya untuk soal nomor 1.